Komando Daerah Militer 4 Diponegoro merupakan salah satu komando utama di jajaran TNI AD yang memiliki wilayah kerja Provinsi Jateng dan DIY. Penggunaan nama Diponegoro berpijak dari wilayah kerja Kodam 4 yang berada di kawasan peperangan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825, sekaligus mewujudkan ketauladanan terhadap jiwa patriot sejati dan kepahlawanan yang dimiliki Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah. Prajurit Diponegoro dalam setiap pengabdiannya harus selalu memberikan yang terbaik bagi kepentingan rakyat dengan dilandasi rasa tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban serta keyakinan yang kokoh atas keagungan dan kebesaran Tuhan, sebagaimana yang tercermin dalam kepribadian Pangeran Diponegoro. Para prajurit Kodam 4 Diponegoro selalu terdorong dan termotivasi untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Atas dasar itulah Kodam 4 Diponegoro mempunyai sesanti Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu Dipo Pratomo Tumbal Negoro, sesanti dan semboyan yang mengandung arti bahwa kebahagiaan akan tercapai dengan jalan menghilang sirnakan segala perintang, penghalang kemajuan nusa dan bangsa, serta menempatkan diri sebagai penjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Semua itu merupakan basis moral prajurit Diponegoro dalam menghadapi segala bentuk ancaman bagi keselamatan bangsa dan negara, serta basis moral perjuangan dalam ikut serta menegakkan kejayaan bangsa Indonesia. Sejarah Kodam 4 Diponegoro. Kelahiran Kodam 4 Diponegoro tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangkaian sejarah perjuangan nasional untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Kodam 4 Diponegoro berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada masa revolusi di seluruh Indonesia, tak terkecuali bagi rakyat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangannya, pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang disingkat TKR. Melalui perjalanan yang panjang dan berbagai perubahan, kondisi TKR berubah menjadi TRI Jawa Tengah. Kemudian, definisi Kodam Diponegoro sampai terbentuk Kodam 7 Diponegoro. Pada masa itu, hari ulang tahun Kodam yang semula ditetapkan 5 Oktober diganti menjadi 1 Maret. Untuk mengapresiasi dan melestarikan karya juang prajurit Kodam 7 Diponegoro atas keberhasilannya pada peristiwa heroik serangan umum 1 Maret 1949 terhadap ibu kota Yogyakarta. Dan dengan adanya reorganisasi dalam tubuh TNI AD, maka pada tanggal 1 April 1985 Kodam 7 Diponegoro diubah menjadi Kodam 4 Diponegoro melalui surat keputusan Kepala Staf TNI AD. Seiring berjalannya waktu dengan dilatar belakangi kajian terhadap sejarah, pendekatan psikologis dan paradisatoris, maka HUT Kodam 4 Diponegoro yang semula 1 Maret dikembalikan lagi menjadi 5 Oktober. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Kodam 4 Diponegoro sebagai bagian dari TNI mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan, menyelenggarakan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat, dan menjaga keamanan negara di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Kodam 4 Diponegoro sebagai kekuatan pertahanan negara Matra Darat melaksanakan tugas-tugas TNI yang dilakukan dengan pola operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang dalam rangka menjalankan fungsi TNI sebagai penangkal, penindak, dan pemulih. Pemirsa Sinpo TV yang berbahagia, selanjutnya
kami hadirkan cuplikan kegiatan prajurit-prajurit Kodam 4 Diponegoro yang dapat memberikan inspirasi bagi kita semua dalam program acara Sinpo TV Kisah Prajurit. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Nah, seperti saya mempunyai kekurangan, kaki saya satu. Tapi bagaimana cara saya untuk bisa mandiri, untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan akhirnya seperti ini, kita bisa membuahkan semua tanaman lengkeng ini. Perkenalkan, saya Mugianto. Kebetulan saya pengelola kebun buah Borobudur. Lokasinya Jalan Sudirman, Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Awal mulanya kita bertani kelengkeng, terutama kelengkeng kateki ini. Saya kecelakaan dulu tahun 2000, tugas di Ambon, di sana Pamrah Rawan, Maluku. Saya kena ranjau di sana, ini adalah saya menggunakan kaki palsu. Setelah itu kita kursus di Pusrehab Kemhan RI, dan di sana kita diberi bekal mengenai pertanian. Tahun 2007 kita pulang dan memulai beberapa pertanian varietas, diantaranya durian, apokat, dan saya masuk di lengkeng ini tahun 2014. Tahun 2015 kita sudah memulai lagi untuk pemilihan varietas yang paling unggul di Indonesia. Kebetulan kelengkeng kateki ini kita pilih untuk menjadi varietas yang memang kita tanam karena dia mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya tanaman ini bisa dibuahkan kapan saja sesuai dengan keinginan kita, asal seizin yang di atas. Terbukti di sini ada bunga, ada buah, siap panen. Intinya kapanpun mau ke sini, setiap hari apapun ada buahnya. Jadi kita memang pembuahan di luar musim off season kita masukkan di sini. Ini mempunyai nilai yang cukup ekonomis tinggi, mempunyai daya saing yang cukup tinggi juga. Kelengkeng kateki itu kelengkeng yang paling unggul di Indonesia mulai tahun 2016 sampai 2020. Saat ini paling unggul yang sudah terdaftar di Kementerian RI. Keunggulannya diantaranya buah ini bisa satu tandan bisa mencapai 4,5 bahkan 5 kilo pun bisa. Satu tandan seperti ini bisa mencapai, kalau ini di angka mungkin 3 kilo bisa. Dan buahnya manis, kemarin dicek sampai 22 brik, daging tebal. Terus dia bisa bertahan di suhu udara, suhu kamar kurang lebih 4-5 hari dia bisa layak dimakan tanpa ada pengawetnya. Dan yang paling enak lagi, ini termasuk tanaman yang bisa dibuahkan kapan saja sesuai dengan keinginan kita. Kendala di lapangan pasti ada. Kebetulan di sini adalah kondisi kekurangan air di sini. Ini di saat musim kemarau kita sampai satu harinya 3 tangki masuk sini. Jadi kita perjuangannya sangat luar biasa. Kita mencari sumber air menggunakan seperti itu. Tapi dengan kekurangan itu, maka kita mencari bagaimana untuk mengatasinya. Kebetulan di sawah ini atau di kebun buah Borobudur kita menggunakan sistem irigasi pralon. Jadi setiap tanaman ada kerannya sendiri-sendiri, kita buat seperti itu. Jadi saya dengan kondisi seperti ini bisa mengelola tanaman 250 pohon di kebun ini. Saya sekali buka keran bisa menyirami 50 pohon. Jadi keran ini atau sistem ini akan membuat kita lebih mudah, efisien, waktu, tenaga, dan uang. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk terus berkarya dan berprestasi. Contoh real kenyataan, saya yang mempunyai kaki palsu seperti ini, mempunyai kekurangan, bisa dan mampu mengubah ya minimal ekonomi masyarakat sekitar. Terbukti banyak kunjungan dari Sabang sampai Merauke itu ada di sini, dan itu dipastikan kan menginap. Perputaran tidak cuma di sawah, tapi di masyarakat sekitar. Ada penginapan, ada homestay. Jadi perputaran ekonomi menjalar ke masyarakat. Tanaman buah, tanaman kelengkeng yang menempel di tanah, yang buahnya luar biasa. Kalau di sini bisa metik sendiri, bisa rasa atau icip sendiri, bisa nimbang sendiri. Jadi edukasinya di situ. Setelah pulang nanti ada rasa tersendiri. Suatu saat akan kembali lagi ke kebun buah Borobudur. Yang penting menjadilah petani yang mengikuti inovasi, petani yang mengikuti zaman, menggunakan inovasi teknologi yang cukup luar biasa.
membantu program-program pemerintah Kementerian Pertanian RI. Kalau saran saya untuk petani muda Indonesia, jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk dikatakan, oh anak muda jadi petani. Jangan malu dikatakan kalau menjadi petani. Petani itu sangat luar biasa. Petani itu sangat kaya sekali. Petani sangat potensi sekali. Apalagi petani sekarang, petani yang IQ-nya cukup luar biasa, inovatif, inovasi, dan mempunyai teknologi yang cukup luar biasa. Pokoknya itu, kita harus berani untuk memulai. Indonesia harus berani. Indonesia harus memulai dengan anak muda, petani milenial. Semoga Indonesia lebih maju dengan pertanian yang lebih maju. Kita bisa karena kita ada kemauan yang cukup kuat. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Salam petani, petani Indonesia maju. Dari tahun 2019 saya ada keinginan hati. Saya berkomunikasi dengan kawan saya tentang budidaya talas beneng, karena talas ini mudah sekali dibudidayakan, terutama di pedesaan dengan menggunakan pola tanam tumpang sari. Talas beneng ini berbeda dengan talas-talas yang lain. Kalau talas yang biasa ini, di ujung daun ini tidak rapat. Nah, tidak rapat. Kemudian kalau yang talas beneng, spesifikasinya adalah talas ini bentuknya membentuk huruf V. Saya menanam pohon ini sekitar ada 1.005 pohon, ya, dengan saya bermodalkan koordinasi dengan istri saya tercinta, ada tabungan sedikit sekitar 3 juta lebih. Talas yang biasa nenggo pakan iwak, apa ya kanggo sing gue mbak kok. Nah, dengan seperti itu saya terinspirasi, menginspirasikan kawan-kawan yang ada di lembaga masyarakat daerah hutan, karena kebetulan saya menyampaikan bahwa tanaman ini tidak terlalu sulit ditanam karena tidak butuh waktu yang panjang. Jadi perlu diketahui tanaman ini bisa panen 4 bulan masa tanam pertama. Jadi 4 bulan kita potong daunnya, dan alhamdulillah juga seiring berjalannya waktu yang tadinya hanya daun saja digunakan untuk tembakau. Ini tembakau, orang heran, apa iya sih talas bisa menggawe tembakau? Dan alhamdulillah bisa dibuktikan. Saya bekerja sama dengan PT Nusma yang ada di Pemalang yang eksportir ke Australia, dan alhamdulillah barang saya diterima di sana dengan baik. Dengan adanya talas, saya menanam talas ini, alhamdulillah anak-anak yang tadinya putus kerja, PHK, putus dari hubungan pekerjaan, saya bisa merekrut mereka. Pertama adalah 2 orang, karena alhamdulillah sekarang sudah 4 orang yang membutuhkan apa yang saya perlukan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya waktu itu melihat TV One kalau nggak salah itu. Jadi perintah beliau Bapak Kasat itu tentang ketahanan pangan, prajurit gunakan lahan semaksimal mungkin yang ada di wilayahnya dalam rangka ketahanan pangan. Ketika saya berpikir, iya ini udah lemah, walaupun lemah warisan tapi insya Allah mudah bisa digunakan. Jangan pernah malu menggunakan sisa waktu bekerja untuk mencari rezeki yang halal demi kemajuan dan kesejahteraan keluarga. Perkenalkan, saya Edi Katantra, Sarjana Hukum, anggota Kodim 0721 Blora, Korem 073 Makudarama, Kodam 4 di Ponegoro. Menunggu kesempurnaan untuk berkreasi dan berinovasi, itu akan membuang-buang waktu saja. Untuk itu, berkreasilah, berinovasilah dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Awal mula saya membuat tempat komando itu kira-kira 7 tahun yang lalu, sekitar tahun 2017, di mana waktu itu adik saya menjabat sebagai komandan batalion di 315 Garuda Bogor. Saya tidak ada yang ngajari, jadi mencoba secara otodidak untuk membuat tempat komando untuk
hadiah adik saya. Waktu sekarang saya sudah alhamdulillah bisa mengajari ke orang lain sehingga saya sudah ada 3 karyawan. Untuk bahan-bahan tongkat komando itu kami menggunakan berbagai macam kayu. Jadi kami menyediakan ada sekitar 20 jenis kayu yang berasal dari seluruh Indonesia. Untuk jenis-jenis kayu itu sendiri sesuai mitos daerah masing-masing. Jadi misalkan di Karimun Jawa itu ada 3 jenis kayu yang menjadi mitos kayu Tritunggal itu. Kayu Tritunggal itu adalah kayu stigi, deondaru, dan kayu Kalimosodo. Nah, kemudian dari berbagai kayu tersebut itu ada historisnya dan filosofinya sendiri-sendiri. Misalkan kayu Kalimosodo. Kayu Kalimosodo itu dulu historisnya dipakai oleh Sunan Kalijogo untuk meredam panas kerisnya, karena keris Sunan Kalijogo itu konon sifatnya panas sehingga dikasih kayu apa saja selalu pecah kecuali dengan kayu Kalimosodo tersebut. Jadi Kalimosodo itu kayu tersebut sifatnya adem, jadi cocok untuk pemimpin, jadi bisa menenangkan hati, kemudian babakan seperti itu misalkan. Saya sebagai komandan satuan memberikan dukungan penuh terhadap anggota yang mempunyai kreativitas yang bernilai ekonomi. Contoh inovasi yang dibuat oleh Peltu Edi Eka Tantra berupa kerajinan tongkat komando dengan berbagai motif dan bahan kayu pilihan. Inovasi-inovasi tersebut memiliki nilai manfaat yang besar, baik untuk keluarga serta masyarakat sekitar. Karena selain membantu perekonomian keluarga, juga bermanfaat bagi masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan. Saya berharap hal ini bisa menjadi motivasi anggota yang lain untuk memberikan hal positif dengan kreativitas masing-masing, sehingga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat serta bisa menjunjung nama baik Satuan Kodim 0712. Untuk kegiatan mebeler itu saya langsung ke Perhutani, di pasar TPK Perhutani, belanja bahan, kemudian kita bawa ke penggajian dan dibawa ke tempat kerja. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu karyawan bertambah, kemudian saya juga marketing ke pemesan-pemesan tongkat komando. Kebetulan beliau-beliau juga menanyakan selain tongkat komando mengerjakan apa saja, sehingga saya selalu menerima tantangan. Alhamdulillah sudah beberapa kali kami kirim tongkat komando, juga pesanan mebel baik di Jakarta, Bandung, kemudian bahkan sampai ke Bukit Tinggi Medan, Surabaya sudah sering kami kerjakan untuk perumahan-perumahan juga masalah kayu jati tersebut. Nah, ini adalah produk dari UKM Blora yang diproduksi oleh namanya Mas Edi Tantra. Beliau anggota TNI dari Kodim Blora. Nah, beliau ini memproduksi tongkat yang bagus ini. Nah, ini cocok untuk para komandan. Nah, ini pesan tongkat di Mas Edi Tantra. Ini dalam rangka kita mendukung pengembangan UKM yang ada di Kabupaten Blora. Jadi sebagai anggota TNI yang sudah berada di wilayah teritorial, saya berusaha untuk mengimplementasikan 8 wajib TNI, khususnya di butir ke-8, yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Oleh karena itu, apabila satu pintu tertutup, maka masih banyak pintu-pintu lain yang terbuka. Jadi kita jangan ragu. Jatuh, bangun, gagal, berdiri, itu adalah mental. Jadi kita harus membangun mental kita, membangun diri kita untuk kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya.
Pak Kades, dipanggil Pak Dandim, kemudian ngobrol sedikit. Pak Kades, kalau saya kasih jembatan mau enggak? Spontan saya menjawab siap. Biarpun saya pergi jauh. 3 buah jembatan gantung merah putih saya nyatakan diresmikan penggunaannya. Yang negeriku jalani, yang masyur Animo masyarakat yang begitu kuat, begitu semangat, bahkan rela untuk mengerjakan jembatan tanpa harus dibayar karena keinginannya sangat besar. Bahkan ada yang menyampaikan masyarakat dari lahir sampai umur 80 tahun belum ada yang merealisasi jembatan tersebut. Rasanya luar biasa sampai menangis Mas Edi. Bener ini. Sakit hati dia. Pemirsa Sinpo TV yang berbahagia, demikianlah tayangan kegiatan prajurit-prajurit Kodam 4 di Monegoro dalam acara Kisah Prajurit. Sampai berjumpa dalam acara Kisah Prajurit Sinpo TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om.